normal force-nya, ini shear force-nya dan sebagainya. Jadi jika nanti diubah lambangnya, teman-teman tidak bingung. Nah, ini untuk gaya potong teoritis, kemudian koefisien, tebal gram. Nah, gaya potong empiris. Nah, gaya potong empiris inilah gaya potong yang dihitung biasanya dengan menggunakan alat. Jadi dia real time hasilnya. Nah, ini nanti ada powernya atau dayanya di mana kan sama dengan T kali mu. Ini apa ini kalau kita katakan ini? Lambang ini. Omega, Bu. Omega, Bu. Apa? Omega. Oh ya, omega. Ya, omega. Itu 2 pm. Oh ini spesifik energi yang dari Kalpajian. Cuman seperti ini. Untuk yang Kalpajian itu seperti ini untuk spesifik energinya. Dia tidak ada HRC ataukah HB Brinelnya, tapi dia langsung nilai spesifik energi berdasarkan materialnya. Nah, ini kan ada range ya. Ini nilainya range. Teman-teman cukup menentukan satu nilai yang digunakan untuk berapa gitu. Kalau seumpama itu tidak ditentukan ya. Maksudnya kalau teman-teman ingin itu loh melakukan estimasi dalam proses perhitungan proses bobot. Kemudian ini untuk ada diketahui bahwa untuk tools dal atau dia pahatnya itu tumpul ya. Kalau pahatnya itu tumpul, kita perlu mengalihkan 1,25. Jadi kalau tumpul, spesifik energinya itu akan semakin besar. Intinya, jadi energi untuk melakukan proses pemesinan akan lebih besar. Karena tumpul tadi ya. Kan bayangnya kalau kita motong daging, kalau tumpul sama lancip pisaunya itu kan beda ya. Kalau tumpul itu kita kan butuh tenaga atau bahkan daging itu tidak bisa teriris. Nah kalau lancip dia bisa lebih enak kita potongnya dan energi yang kita keluarkan tidak terlalu besar. Saya contohkan lagi, mungkin nanti teman-teman terkadang bisa akan ketemu seperti ini. Nah, ini. Sorry, sebentar, nggak kelihatan ya. Ya, stop, sorry. Nah, ini pun ini dari buku C. Jadi untuk pemilihan speed dan fit for roughing ferrous material with E ini 3,8. Sebentar. Kemudian depth of cut-nya itu 3,8. Kondisinya kemudian kalau kita pakai carbide insert itu ditambah speednya 20%. Kalau kita pakai austenitic stainless steel dan foot steel over carbon 1%, kita kecilkan 20-30%. Jadi tetap ini adalah untuk kita menentukan parameter pemotongan. Dilihat dari apa itu tool materialnya dan dilihat dari bahan ini tool material dan bahan workpiece-nya.
Nah, kalau ini contoh cara membacanya, ini dia ada hardness, HB ya, yang ini HRC, yang atas ini HRC, yang bawah HB. Kemudian cutting speed atau VS, ini feet per minute satuannya FPM. Kemudian yang kanan ini cutting speed juga, tapi satuannya meter per second. Nah, kita lihat hardness dari toolnya itu berapa. Ya, kemudian kita lihat di sini pakai HB apakah HRC, lalu kita pilih grafik yang mana yang kita gunakan. Maksudnya mau toolnya Carbide, ya Carbide ada 3. Kalau pakai materialnya adalah steel, maka kita gunakan yang ini. Kalau free machining steel, itu kita pakai yang ini. Dan kalau cast iron kita pakai yang ini. Nah, mau yang mana? Dan kemudian kita pilih salah satu selama steel, ya kita pilih ini dengan toolnya adalah Carbida. Seumpama 400 HP-nya, kekerasan hardness Brinell B. Ya, kemudian kita tarik. Nah, kita lihat berapa cutting speed-nya. Ke sana bisa, kalau ke sana satuannya adalah feet per menit, kalau ke kanan satuannya meter per second. Kemudian cutting speed. Nah, untuk FS ini ya, FS ini feed rate ya, pemakanannya. Nah, itu tinggal lurus saja. Ini dia jenisnya juga ada HSS sama WJ, karbon. Jadi kita lihat, tinggal kita tarik aja di sini. Nah, kalau di sini berarti ya ini kita pilih mau satuan milimeter apa inci. Mau toolnya HSS apakah WJ? Ini ini apa ya? Soal semester lalu. Nah, kalau yang seperti ini, ya ini adalah untuk various metal cutting operation. Dan ini ada ZV sama ZF. Di sini nanti teman-teman disuruh untuk memilih ZV sama ZF ini seperti konstanta yang digunakan untuk menghitung persamaan yang ada di bawah ini. Nah, ini ada V ya, atau cutting speed-nya tadi, ini oh ya, untuk speed-nya, kecepatan bukan cutting speed, itu kecepatan potong, ini kecepatan putar. Nah, ini adalah dikalikan VS dikalikan ZV. Jadi maksudnya adalah kita mau rough turning ataukah finish turning. Rough turning ini pemotongan kasar, finish turning ini untuk pemotongan halus. Kemudian ini untuk faktor dari ZF untuk mencari fit-nya. Nah, itu kita FS-nya dari sini, ini dari ini, kemudian kita kalikan dengan ZF ini. Roughing apa finish turning. Gitu. Ini dari C. Ini yang biasanya sering digunakan kalau kita mau melakukan estimasi atau pengambilan nilai proses pemesinan untuk proses puput. Ini lebih variatif ya, jadi lebih variatif dan lebih jelas roughing atau finishing yang mau dikerjakan. Nah, ini juga nanti bisa kita gunakan pada saat proses milling juga untuk konstanta ini. Jadi tabel ini selain untuk puput, dia juga bisa untuk milling nanti. Jadi lebih banyak aplikasinya. Ini ada di buku C, di bab 16. Ini berarti di halaman, mungkin teman-teman nanti bisa cross check ya, untuk buku C ini
Bisa lihat di ruang baca, tapi ruang bacanya juga agak jarang buka, bapaknya sakit soalnya. Yang jaga bapaknya sakit, jarang masuk. Nah, ini dia ada di halaman 686, choice of process variable. Nah, ini kan pemilihan proses variabel pada saat kita ingin melakukan proses puput gitu. Oke, ada pertanyaan? Yang bawah ini untuk drilling, nanti akan saya sampaikan. Oke, ini ada lagi. Nah, ini ada tambahan. Jadi kalau seumpama kita dalam proses pemesinan, kemudian kita punya cutting speed yang kita tentukan adalah 20 meter per menit seumpama. Kemudian D-nya atau depth of cut-nya itu adalah sekitar ini ada yang example 1, example 2 ya, ada 125 mm gitu. Seumpama. Kemudian kita hitung rumusnya pakai ini kan kalau cutting speed itu kan V sama dengan PDN per 1000 ya tadi. Kalau N kita hitung N-nya berapa. Nah, ini resultnya adalah seumpama nilainya 51 rpm. Nah, kalau ketemu 51 rpm karena maksudnya seperti ini. Kalau V itu kan jaraknya potong gerakan pahat ya, gerakan pahat. Jadi dia itu gerakan pahatnya itu translasinya seberapa. Nah, N ini kan ditransformasikan ke putaran. Nah, di mesin itu kita bisa settingnya adalah putaran. Kita nggak bisa nge-setting V. Jadi settingan V itu nggak ada yang bisa kita setting, adalah putarannya. Nah, di sini kita bisa melihat nilai N-nya itu berapa RPM-nya yang kalau kita ingin V-nya 20 meter per menit, kira-kira kita butuh RPM berapa? Karena untuk untuk diameter benda ya, diameter bendanya itu yang kita lakukan pemesinan dengan yang besar atau yang kecil dengan V yang sama itu bisa menghasilkan nilai RPM yang berbeda. Ya, jadi kalau saya painting cutting speed-nya adalah 20 meter per menit, kalau untuk diameter bendanya itu besar sama kecil meskipun V-nya sama, itu pasti putaran yang kita set up di mesin untuk cat benda benda yang kita lakukan proses pemesinan ya, workpiece-nya itu akan berbeda. Di sini diperlihatkan example 1 dan example 2, di mana nanti kalau kita pingin cutting speed-nya 20 meter per menit dengan D itu adalah 125, itu nilai RPM-nya kita setting 51 RPM. Tapi kalau seumpama kita pakai D-nya pada saat kita D sudah mengecil, semua maksudnya ya, D-nya mengecil, kita ingin
cutting speed-nya tetap pada cutting speed yang sama, maka kita harus merubah putaran dari caknya itu tadi, yaitu 116 RPM. Nah, di sini juga bisa kita RPM di sini itu bisa tidak ada di mesin. Maksudnya intinya mesin itu kan bisa diputar, bisa melakukan putaran dengan nilai-nilai tertentu ya. Nah, dengan fungsi kita menghitung ini juga kita biasanya tidak harus persis nilainya 51 RPM karena putaran di mesin bubut itu apalagi yang masih konvensional ya, bukan yang sudah komputerized atau CNC, itu biasanya RPM-nya itu tertentu. Jadi ada pilihannya gitu ya, berapa aja yang bisa disetting. Nah, itu kita pilih yang paling mendekati, itu aja. Jadi pilih yang paling mendekati, entah itu di bawahnya atau di atasnya, pokoknya pilih yang paling mendekati dari yang sudah kita hitung nilai RPM-nya. Ini surface roughness, untuk estimasi surface roughness, dia rumusnya seperti ini, Rmax sama dengan Rz sama dengan F kuadrat per 8 R ini, F ini adalah gerak makan dalam milimeter per revolution, kemudian untuk R adalah radius pojok untuk profil pahatnya. Ya, ini RA, RZ itu Rmax, jadi surface roughness. Surface roughness itu adalah kekasaran permukaan ya, kekasaran permukaan yang dihitung per satuan wilayah. Nah, RZ ini adalah maksimalnya, jadi yang paling kasar itu berapa. Nah, kemudian yang RA ini, bawah RA sama dengan 1/4 RZ, RA ini adalah average. Jadi nanti rata-ratanya berapa. Karena kan kalau surface roughness kita lihat bisa naik, bisa turun, ya kan, bisa di tengah, itu macam-macam. Proses pemecinan itu kan nggak rata gitu ya. Jadi ketinggian peak-nya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu RZ itu adalah nilai maksimalnya, kemudian yang RA ini adalah rata-ratanya. Bubut longitudinal. Itu tadi sudah waktu pemesinan ya. Nah, ini untuk proses pemesinan. Yang ini turning, yang ini untuk facing. Jadi bubut itu ada dua proses yang bisa kita lakukan, ada turning, ada facing. Ya, ini kalau turning itu tadi yang seperti saya jelaskan. Kalau turning dia arah pahatnya ke arah sana, kemudian kalau facing dia jadi diameternya ini yang kita perkecil, jadi dia tetap ya maju ke sana, tapi cuma dia dari arah depan begitu ya. Nah, ini kalau kita menghitung waktu pemesinan, jarak atau L totalnya itu dia ada L1 dikalikan LA. LA ini adalah clear area. Clear areanya itu di depan dan di belakang. Nah, kalau yang facing itu cuma ada di awal saja. Jadi karena dia tetap akan sampai menghasilkan yang diinginkan, kemudian dia mundur, jadi tidak ada lepas lagi gitu ya. Kalau ini dia kan habis ke sini mengarah melakukan pemotongan, kemudian dia akan sampai sini baru dia akan berhenti. Jadi dia ada clearance ya, ada ini L-nya ini ada LA plus LO. Kemudian ada S-nya apa ini? Feet per menit. Nah, ini ada feet per menitnya. Nanti kemudian setelah itu ada M, kemudian dihitung L sama dengan S kali M. Nah, hati-hati ya. Jadi ini ada, jangan lupa ada ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga kalau pada saat melakukan proses pemesinan ini,
biasanya kita melakukan proses ini tidak dalam satu kali ya. Bisa tadi yang saya jelaskan ada roughing, ada finishing, kemudian kalau roughing dilakukan 2 kali, maka nanti waktunya ini, waktu estimasi waktu pengerjaannya ya kita kalikan 2. Untuk roughing akan beda lagi karena konteksnya L-nya ini akan berbeda. Bukan L-nya yang berbeda. Harusnya ini ada turning length per feet per menit. Oh ininya, iya feet per menitnya yang berbeda. Ini MRR sudah jelas tadi. Bubut profil, bubut profil. Ini sudah saya jelaskan ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya minta izin teman-teman untuk mengakhiri kuliah cepat ya, karena saya mau apa namanya itu tadi anak saya soalnya agak kurang enak badan. Jadi ini ada latihan. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Oke, ini boleh di-capture teman-teman dulu. Print screen, entah foto, entah gimana, terserah. Nah, ini nanti silakan dicoba dulu. Sudah di-capture, Bu. Oke, nanti ini silahkan didiskusikan satu kelompok, ya, per kelompok, silahkan didiskusikan per kelompok, kemudian ya dikerjakan secara berkelompok. Ini kita kumpulkan minggu depan. Ya, jadi satu kelompok satu saja mengerjakannya. Nah, nanti kalau yang rangkuman materi hari ini silakan dikumpulkan maksimal nanti malam ya, jam 12 malam. Oke, ini kelompok ya. Baik, Bu. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan? Permisi, Bu. Izin Ya. bertanya, Bu. Untuk Ya, kode Nasya dulu. aksennya bagaimana ya, Bu? Oke. Sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Saya kok lupa. Saya tadi sudah itu. Sudah ambil kok belum? Oke, kode absennya saya tulis di chat ya. 799032.
Oke, sudah semuanya? Saya cek. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, saya belum, Bu, masih loading. Iya, iya, masih ada 11 orang yang belum. Ini iya, ini job kill nggak ada, terus ini nggak ada. Jesly. Emi belum Emi. Tadi ada ini. Sudah, Bu. Oh sudah. Sudah. Sebentar, ini tadi kok nggak masuk. Oke, udah deh. Udah masuk. Oke. Oh ya, pas. 25. Oke, terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya. Terima kasih kelompok 3 yang sudah presentasi. Untuk minggu depan disiapkan 2 kelompok ya. 2 kelompok yang presentasi. Urutannya kemarin drill sama healing ya? Iya, Bu, milih. Oke, jadi minggu depan itu kemungkinan besar itu masih online. Dari ITS baru turun surat untuk minggu depan mahasiswa online. Jadi ternyata yang minggu lalu kan mesin ya, DTM yang lockdown. Kemudian minggu ini harusnya kan hari Jumat ini kita offline, tapi berhubung saya kurang sehat, jadi kita online dulu. Kemudian minggu depan itu resmi ITS offline. Online untuk seminggu. Nah, itu nanti teman-teman tetap bisa beraktivitas di kampus, tapi harus protokol kesehatan yang ketat. Jadi maksudnya saya mungkin ada kemungkinan juga akan mengajarnya itu di kampus begitu ya, tapi di ruangan. Begitu kalau teman-teman ada yang di mana mungkin di kosannya itu nggak ada wifi, bisa tetap ke kampus, tapi ya itu tadi protokol kesehatan akan ketat dijaga oleh lebih ketat begitu ya. Jadi teman-teman harus mematuhi itu. Jadi kalau mau ke kampus untuk karena wifi-nya mungkin di kosan nggak bagus ataukah memang ada keperluan ke kampus itu masih dipersilakan. Tapi untuk tatap muka, jadi untuk tatap mukanya itu di online kan dulu, gitu. Sambil melihat itu memang kan sudah 2 minggu ya, 2 minggu melaksanakan offline begitu kan, ibaratnya di ITS, dan itu kan pasti naik angkanya kan. Angka Surabaya naik itu kan juga diakibatkan tidak menutup kemungkinan diakibatkan oleh aktivitas perkuliahan juga kan sudah mulai masuk semua kampus-kampus gitu kan, dan juga kan datang dari luar gitu, jadi akhirnya naik. Jadi daripada nanti kena sanksi, jadi itu dulu di online dulu. Jadi memang di model seperti ini untuk semester ini. Jadi teman-teman tetap semangat ya, jadi yang sabar, tetap semangat. Semoga sehat-sehat selalu dan teman-teman tetap bisa beraktivitas dengan baik, gitu ya. Oke, saya tutup kelas kita siang hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan di WhatsApp group. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.